Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Para jemaah majelis ta'lim dan zikir serta salawat Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah satu anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, bahwa Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga hati kita terbuka untuk menuju menghadiri majlis salawat, majlis zikir, majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaki kita dimudahkan melangkah untuk menuju majlis zikir, majlis salawat, majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanda Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita, Allah memilih kita untuk menjadi kenyataan. Allah memuji dirinya sendiri. Ketika kita berzikir, kita memuji Allah. Hakikatnya Allah memuji dirinya sendiri. Kenyataannya pujian itu keluar dari mulut kita. Ini pertanda Allah sayang lawan kita. Kita dipilihnya untuk menjadi mazhar kenyataan tersebut. Ketika Allah memilih kita untuk hadir di majlis salawat, majlis maulid, berarti Allah telah memilih kita untuk menjadi kenyataan atau mazhar dari pujian Allah untuk kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah ruginya orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk bisa berhadir di majlis zikir, majlis salawat, majlis maulid. Karena apa? Itu berarti Allah tidak memilih dia untuk menjadi kenyataan dari pujian Allah untuk zatnya yang maha suci. Allah seakan-akan tidak sudi namanya yang agung disebut oleh mulut orang tersebut. Allah kada sudi namanya yang suci keluar dari mulut orang tersebut. Dan alangkah ruginya juga orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk bisa berhadir di majlis maulid kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti Allah tidak sudi mulut orang itu mengucapkan nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, karena itu kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang menjadi kenyataan, menjadi mazhar dari pujian Allah untuk zatnya yang maha suci. Dan kita pun menjadi mazhar atau kenyataan dari pujian Allah untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping pilihan, di samping bahwa orang yang bisa hadir ke majlis maulid itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, itu sudah anugerah yang luar biasa. Bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi kenyataan tadi, itu sudah anugerah yang besar. Tapi Allah pun kada cukup membalas orang tersebut
dengan hanya semata-mata menjadi orang pilihan, tapi banyak lagi anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya untuk bisa hadir ke majelis maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan orang yang merayakan maulid Nabi, sebagaimana dalam kitab Madarijus Su'ud syarah Maulid Al-Barzanji disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa mengagungkan maulidku, kuntu adalah aku syafi'an, membantu dia, menolong dia, memberi syafaat baginya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi orang yang suka hadir ke majelis maulid Nabi karena mengagungkan kelahiran Nabi, orang itu sudah dijanjikan Nabi untuk dapat syafaat hari kiamat, syafaat pertolongan dari huru hara kiamat, pertolongan dari azab Allah hari kiamat, pertolongan untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab sebelumnya. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, barang siapa menafkahkan 1 dirham pada maulidku, faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah, maka seakan-akan dia menafkahkan segunung emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mendorong kita untuk melibatkan para jemaah sekalian dalam mengagungkan maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama sebulan penuh kita akan membaca maulid Nabi, akan membaca maulid baginda Nabi, dan setiap malam majelis, malam Senin, malam Ahad, malam Kamis, kita akan memberikan jamuan ala kadarnya bagi jemaah sekalian. Dan khusus malam Senin kita libatkan jemaah sekalian untuk menjamu tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam Senin aja kita melibatkan jemaah nih. Saya kira dapat fadilat ini. Fadilat apa? 1 dirham itu paling berapa ribu? Ya anggap sebungkus 2 bungkus nasi aja. Tapi pahalanya sama dengan menafkahkan, mensedekahkan segunung emas di jalan Allah. Karena ini kaitannya dengan Rasulullah, kaitannya dengan baginda Rasulullah. Apapun amal ibadah tuh, bila dikaitkan dengan Rasulullah, dihubungkan dengan Rasulullah, akan menjadi besar, akan menjadi ganal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita berniat mengagungkan maulid baginda Nabi. Dan jadi si Fulan membawa nasi, saya akan memberi makani. Karena siapakah? Nasi siapakah? Ada tahu kita juga. Pahalanya sama. Artinya apa? Masing-masing kita membawa pahala segunung emas di jalan Allah. Kanyang dapat, nasi bungkus dapat, pahala dapat. Ayo, nyaman benar dah. Malahan ada yang mau nasi 2 bungkus, bulik 10 bungkus. Ada papan itu halalan thayyiban, itu halal itu. Karena orang-orang itu ini sanak beri makani tamunya Rasulullah, beri makani tamunya Rasulullah.
kita nang hadir di majlis maulid nang ini tamu Rasulullah nang menjamu kita sudah, dan itu makanan sudah kita niatkan segan Rasulullah dikumpul, itu diberkahi oleh Rasulullah, itu sangat berguna untuk panarang hati. Makanan yang sudah diniatkan sagan maulid, sagan mengagungkan maulid Rasulullah, itu sangat berguna untuk kesembuhan dari penyakit zahir, penyakit batin. Al-Habib Ali Al-Habsyi ini sidin di Siwon, nang membawa maulid Habsyi ke Indonesia ini murid sidin ngarannya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Jadi Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang ini nang membawa ke Indonesia, murid Habib Ali langsung nih. Jadi sidin mengadakan maulid saben bulan maulid pulang, artinya setiap minggu sidin mengadakan maulid majelis Kuitang. Apalagi bulan maulid besar-besaran sidin mengadakan maulid. Jadi ada di antara orang penduduk Jakarta waktu itu pejabat tinggi jenderal pangkat di ketentaraan nih. Jadi jenderal pangkatnya sudah nyamar seorang pintar, lalu kada percaya tentang maulid, kada percaya dengan keberkahan maulid. Maafan itu hakon berbuang-buang duit, hakon perayaan maulid gena-genalan. Jadi memang ada, sampai sekarang masih ada manusia-manusia kayak itu. Kayak kita nang cagaran hari Ahad nih, hari Ahad nang cagaran dihadap nih, nang guru datang nih. Amun kita mengatik untuk nang keduniaan, orang akan merasa rugi. Apa? Nukar beresnya aja 40 jutaan. Beresnya aja kita sakit membungkus hari Ahad nih 40 juta lebih. Belum sapinya anamikong nukar sambelnya zaman 20 juta. Tahu nih binian situ nang baharagut. Belum awak lapahnya. Kamu memandang ke situ kada tegawi. Tapi karena memandang nih sagan Rasulullah, mengagungkan maulid Rasulullah, ini nang kita cari ini nah. Gembira dengan Rasulullah. Nah ujar Nabi, man farihah bina farihna bih, siapa gembira dengan kami akan gembira dengannya. Jadi nang awak uyuh udah berasa duit banyak habis keluar, kada apa-apa diganti Tuhan aja kena. Amun 100 juta ada mah yuk cari kita tuh. Tapi Allah Ta'ala memberi kemudahan dan kita senang aja, gembira karena sagan Rasulullah. Bila gembira dengan Rasulullah, apa? Rasulullah gembira dengan kita. Bila Rasulullah gembira, Allah ridha. Nah selesai jam sudah itu. Nah apalagi keridhaan Allah Ta'ala itu nang kita cari, nang kayak apakah? Ai paribasanya kada diganti Tuhan, itu kita kada rugi amun Allah ridha. Tapi Allah berjanji bang, bila sagan kekasihnya Muhammad diganti Tuhan pasti ini toh, pasti. Jadi Habib Ali ini mengadakan maulid gena-genalan. Amun nang di mana tuh di Jakarta tuh di Condet itu Habib Umar Al-Attas bila mengadakan maulid itu sampai 1000 ikung kambingnya jadi sembelih. 1000 ikung kambing, belum sapi, belum beres macam-macam, berapa miliar habis. Tapi harta sidin beluruk datang imbah maulid itu. Sampai sidin itu berzakat aja 8 miliar zakatnya aja. Daripada harta tuh besar, dunia itu besar orang-orang itu. Jadi ada lucunya tuh ada seorang jenderal nang mendustakan keberkahan maulid. Jadi lalu Allah Ta'ala bakal hendak baik lawan si jenderal nang ini,
jenderal itu beri Allah penyakit nang kadada obatnya. Beta tambah berobat ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, bahkan ke Singapura. Ada obatnya penyakitnya, ada obatnya. Dokter mendeteksi kadak awal diobati lagi penyakitnya ini. Akhirnya terbuka hati hendak datang ke para alim ulama, para habaib. Nah, lalu si jenderal ini naharan bejiran bang rumah sa wilayah lah lawan Habib Abdurrahman, lawan Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang, bilang si jenderal ini. Kebetulan hanyar bakas perayaan Maulid Agung sidin, perayaan Maulid Agung. Nah, begitu artinya datang ke situ, Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang, penyakit ikam ini ada obatnya. Nah apa? Makan nasi maulidku. Nah, orang kasyaf, orang tahu nih orang yang mendustakan keberkahan maulid. Jadi Habib Ali ini ada obatnya, maka ke Singapura, mana-mana sudah obat. Orang jenderalnya mana, jangan mana-mana berobat, dijamin negara lah. Ada tunjangannya bukan nang pejabatnya tuh. Tapi kada mau ampeh, datang Habib Ali. Ya Habib Ali, ini obatnya makan nasi maulid kok. Lalu ada lagi, ya Habib Ali pembantu siden. Ini sudah semalam acaranya bang. Adakah nasi bakas semalam? Bakas semalam adakah nasi? Jangan pembantu habis bibai. Ada lagi. Lalu ujar membantu ada pang nang bakas semalam itu tuh, tapi sudah dibuang ke pembuangan sampah. Ada lagi nang baik, tapi ada nang semalam cuma sudah dibuang ke pembuangan sampah. Terbuang. Jadi Habib Ali bin Abdurrahman Habsi ikam bila nang ampe ambil nasi nang di wadah sampah nih. Daripada sidin ma'anuakan hati si anu nih, bila nang ampe ambil nasi nang di wadah sampah tadi. Barang aja nang bila sudah banu bada sihe karingakan jadi nasi aking ngarannya toh. Masaki bahasa pulang. Nah, akhirnya apa? Jenderal ini kan kehendakan ampe ambilnya nasi di wadah sampah sudah sampah. Nasi basi buang wadah sampah kan sudah bakulat, dibersihin nasinya itu toh. Dikaringakan jadi nasi aking kalau toh. Dimasaki makan ampih dari penyakit, sembuh dari penyakitnya tuh. Jadi berkah nasi maulid ini luar biasa. Apalagi kalau kita berniat bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkat nasi maulid nang ini nang ulun bungol mudahan pintar, nang ulun kada pahapalan mudahan pahapalan. Nah, berniat itu jangan asal makannya melihat nasi langsung makan, bebecaan kada, berniat kada. Ini berkahnya itu mesti kita cari, kita niatkan, kita minta lawan Allah. Jangan asal makan aja, jangan asal makan. Bila makan kanyang, mariga guring. Nah, apa bedanya lawan sapi? Nah, apa bedanya sapi kita? Innamal a'malu bin niyyat. Amal itu dengan niat. Makan bagian daripada amal. Apalagi ini nasi berkah maulid, nang kita yakin makanan nang sudah diniatkan untuk merayakan maulid baginda Nabi itu sudah diberkahi oleh Nabi, didoakan oleh Nabi. Jadi niatakan makan tuh, mudahan nang apa hendak tarang hati, mudahan berkat makan yang ini rajin beribadat. Itu Nabi berjanji bang, siapa mengagungkan maulidku, aku akan memberikan syafaat baginya. Syafaat itu apa? Pertolongan. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun orang itu akan dapat pertolongan, perhatian daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bagian daripada sebagian daripada keutamaan, keagungan maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, apa yang kita korbankan
untuk perayaan Maulid Nabi, untuk mengagungkan Maulid Nabi, itu akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Pahalanya luar biasa. Sedikit harta yang kita korbankan untuk baginda Nabi, itu seakan-akan kita menginfakkan, mensedekahkan segunung emas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun kita karena kondisi ekonomi yang memang sulit, digatah murah, jualan pina sunyi, wah ini jangankan di kita nang ini, di Tanah Abang Jakarta aja sunyi benar, wah ini aja ujar aja Bang juga. Tanah Abang tuh sunyi benar juga, ini dulu rame benar itu ujar juga Bang juga. Ayo kita berkumpul sama-sama di sini. Anda saben minggu kita di sini. Amun hari malam Kamis kita bermaulidan juga, tapi kita kada melibatkan jamaah, itu majelis kena menyebakan barang aja, artinya barang aja asal ada wadaika bila nukena napakah penting ada di jamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه.